Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Hendy Purnata. Nah, di sini ini sebagai lanjutan dari komunikasi antara Arduino dan beberapa sensor. Sensor ini yang kita gunakan sekarang yaitu sensor proximity. Nah, sensor proximity itu adalah sebagai berikut. Ini kita menggunakan proximity, dimana di sini ada 3 buah kabel untuk sumber 5 volt dengan 5 volt itu warna coklat, biru, dan hitam. Mana kabel hitam yaitu untuk datanya, coklat itu untuk positif, dan biru itu untuk yang negatif. Ini kita langsung ke sumber ataupun kita masukkan ke Arduino nya. Nah, hitam di sini kita menggunakan digital PWM nya, kita menggunakan yang merah. Nah, maksud saya yang coklat itu masuk 5 volt dan biru masuk ground. Nah, di sini kita bisa lihat lampu indikator yang ada di sensornya. Ketika ada benda, maka dia akan berwarna ataupun lampu indikatornya menyala. Itu menandakan adanya suatu objek ataupun benda. Nah, objek dan benda yang ini terdeteksi ataupun dia dikirimkan datanya untuk hidup atau mati pada N11-nya. Nah, setelah kita mengetahui sensor proximity, kemudian kita langsung memprogram seperti halnya beberapa sensor-sensor yang lainnya. Di sini kan kita menggunakan Arduino sebagai data akuisisinya. Kita file UPI. UPI nanti akan tampilan ada 2 layar, front panel sama blok program. Kemudian di sini yang baru bergabung, saya ingatkan lagi, yang belum menggunakan Maker Hub. Nah, saya kan ada Liva ya, review interface for Arduino, ada Maker Hub. Nah, saya lebih prefer ke Maker Hub. Di Maker Hub di link open sama close. Di sini bantuan, kan kita menggunakan tampilannya menggunakan review, bantuan Maker Hub sebagai komunikasi antara Arduino-nya. Nah, kemudian struktur pemrogramannya saya menggunakan while loop. While loop ini ketika selesai maka dia akan berhenti. Nah, di sini kita memberhentikannya dengan sendirinya. Kita menggunakan tanda stop ini menjadi sebagai kontrol, ataupun kita bisa untuk memberhentikan yang namanya pemrogram, kita di stop ini. Nah, di sini kan kita menggunakan sensor proximity, yang mana keluaran dari sensor proximity yaitu datanya berupa data digital. Data digital di sini kita bisa ambil di peripheral, kemudian di digital. Nah, ada 4, ada read, ada write, ada pulse wide, sama square wave. Nah, di sini kita menggunakan read atau kita membaca data digitalnya. Nah, ini kita hubungkan antara link resource ke link resource-nya, kemudian di error out-nya. Ini link resource-nya kita sambungkan sampai ada tanda seperti ini ya. Kemudian error in-nya seperti ini. Nah, di sini error out-nya kita klik kanan, kita klik dialog user interface. Kemudian kita pilih general error handle. Kemudian di sini ada yang namanya serial port. Serial port di sini kita klik kanan, create, kemudian constant. Nah, sini kita bisa ngelihat COM berapa sih yang kita gunakan antara komunikasi di Arduino dan reviewnya. Ya, kalau di komputer saya itu menggunakan COM 11. Ngelihatnya gimana? Ini kan ada 3 nih, COM 11, COM 3, COM 4. Dan ngelihatnya klik tombol Windows-nya, kemudian di device manager. Nah, di sini lihat ada di portnya, port COM-nya. Ternyata di Arduino ini ada COM 11. Makanya kita menggunakan COM 11. Nah,
Balik lagi ke sini, ke digital read. Ketika kita bingung, kita bisa klik Ctrl H, itu help. Nah, di sini ada dua yang penting, satu DI channel sama DI value. DI channel yaitu kita yang menggunakan digital inputnya, menggunakan atau masukkan di Arduino-nya berapa. Di sini saya menggunakan DI channelnya pin 4, nomor 4. Nah, klik kanan di DI channelnya, di create. Di sini kan kita memberikan masukan ataupun input. Inputnya berupa bisa konstan sama kontrol. Konstan di sini yaitu kita bisa memberikan input atau masukannya di blok diagram, sedangkan kontrol ada di front panel. Coba kita di kontrol ya. Nanti ada tampilan seperti ini. Kemudian DI value. DI value di sini klik kanan, create. Nah, DI value ini yaitu sebagai yang namanya outputnya. Kalau output kita bisa menggunakan indikator. Indikator DI value yang ada di sini, di channel ada. Kemudian di sini kita besarkan. Nah, di sini kita menggunakan DI channelnya yaitu digital yang nomor 4. 1, 2, 3. Oke. Kemudian setelah program, jangan lupa untuk mengupload melalui Maker Hub. Gimana caranya? Kita tools, kemudian Maker Hub, link framework wizard. Sini ada link framework wizardnya, yang mana device family-nya kita Arduino type. Nah, tipe Arduino-nya berapa aja? Bisa Arduino Uno. Kita menggunakan Arduino. Ini banyak loh, bukan cuma sekedar Arduino, ada DigiLink, ada PJFG, ada SparkFun, ya kan? Kita menggunakan Arduino yang mana Uno. Next. Nah, COM-nya kita menggunakan COM 11 tadi. Next, default-nya ini adalah menguploading atau mengupload itu apa ya? Memberikan input ya, memberikan ke Arduino-nya. Kemudian finish. Baru kita bisa ke running sini. Nah, ini ya, kita menggunakan run ini, bukan run continue. Nah, run. Oke. Nah, dia ini inputnya langsung 1. Ya kan? Inputnya 1. Padahal belum ada benda ataupun objek yang ada di yang sentuh di proximity. Jadi sifatnya di sini di proximity yaitu normally close. Ketika normal dia tertutup. Ketika ada benda, nah maka dia akan terbuka atau off. Tergantung kita memprogramnya. Ini awalnya walaupun kita menjadikan NO, jadikan awalnya normally open, kita pengennya normally close, bisa kita invert atau kita ubah dengan menggunakan gerbang logika yang namanya NOT. Kebalikannya. Nah, kita bisa lihat ya, ini sambungan dari langsung dari Arduino ke proximity yang ada di left view. Nah, lihat lampu indikatornya dia menyala duluan, itu yang berarti normally close. Ketika kita ada benda proximity-nya mendeteksi karena ada benda dengan ada lampu indikator, kemudian keluarannya yaitu dia jadi off atau normally open. Jadi sifat yang ada di proximity yaitu normally saat keadaan normal dia tertutup. Oke, sekian dari saya untuk komunikasi antara sensor proximity-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.